Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar adik-adik semua? Semoga baik-baik saja ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 tentang berbagai pekerjaan di sekitar kita. Dengan belajar tentang hal ini, kita dapat mengambil nilai-nilai positif untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar dari lingkungan, amati pekerjaan orang-orang di sekitarmu, contohlah semangat yang mereka miliki dalam menjalankan pekerjaannya. Selain itu, kerjasamalah dengan orang tua, mintalah orang tuamu untuk menceritakan pekerjaannya. Catatlah nilai-nilai positif dari pekerjaan orang tuamu agar dapat kamu contoh. Ya, apa itu pekerjaan? Ya, benar sekali. Pekerjaan adalah kegiatan yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Kalau ibu, pekerjaannya apa ya? Coba tebak. Ya, benar sekali. Ibu bekerja sebagai seorang guru. Seorang guru menjalankan tugasnya yaitu mengajar siswanya di sekolah. Seorang guru memberikan ilmu dan pengetahuan. Maka daripada itu, seorang guru menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang, dan yang kedua pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang hasilnya bisa dinikmati atau dirasakan oleh orang lain. Coba sebutkan pekerjaan apa saja yang menghasilkan jasa. Ya, diantaranya ada dokter, polisi, tukang cukur, sopir, dan lain-lain. Seorang dokter bekerja di rumah sakit, klinik, atau tempat pelayanan kesehatan lainnya. Seorang dokter bertugas mengobati orang yang sakit. Selain itu ada polisi. Polisi bertugas untuk menjaga, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Selanjutnya ada tukang cukur. Tukang cukur juga bekerja melayani pelanggannya untuk cukur rambut. Terus ada sopir. Seorang sopir bekerja untuk mengantarkan suatu barang atau penumpang ke tempat tujuan. Nah, itulah contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Selanjutnya, apa saja pekerjaan yang menghasilkan barang? Ya, diantaranya yaitu petani, nelayan, juga tukang kayu, dan lain sebagainya. Seorang petani bekerja di sawah, mereka menanam padi dan kemudian memanennya, menghasilkan beras. Tukang kayu mengerjakan pembuatan lemari, kursi, meja, dan lain-lain. Kemudian nelayan, mereka menangkap ikan di laut dengan kapal atau perahu menggunakan jaring, dan kemudian menjual hasil tangkapannya di pasar. Nah, itulah contoh pekerjaan di sekitar kita yang menghasilkan jasa dan menghasilkan barang. Selain pekerjaan di atas, ada juga seorang pedagang. Pedagang biasanya mereka di pasar. Nah, di pasar inilah terjadi suatu kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah segala kegiatan yang dilakukan dengan tujuan
bertujuan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama, kegiatan produksi. Yang kedua, kegiatan distribusi. Dan yang ketiga, kegiatan konsumsi. Kita jelaskan satu persatu ya. Dari yang pertama dulu. Kegiatan produksi adalah usaha manusia menghasilkan barang atau mengubah barang atau jasa yang bernilai ekonomi tinggi. Contohnya, di pabrik konveksi memproduksi dari bahan menjadi pakaian. Nah, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Selanjutnya yang kedua, yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Contohnya, pakaian yang sudah jadi dari konveksi disalurkan ke toko pakaian. Nah, itulah salah satu contoh kegiatan distribusi. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang bersifat mengurangi atau menghabiskan manfaat dan kegunaan hasil dari produksi, baik berupa barang maupun jasa. Contohnya, kita berbelanja pakaian ke toko pakaian. Nah, dengan belanja tersebut, maka kita melakukan kegiatan konsumsi. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Bagaimana adik-adik? Sudah paham? Ya, bagus. Selanjutnya, coba perhatikan lingkungan kalian. Apakah kalian tinggal di pegunungan, di dataran rendah, atau di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di wilayah itu? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahaminya, ayo pelajari. Selanjutnya, coba perhatikan apa yang buku berceritakan. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya untuk berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat dengan perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Untuk lebih memahami, ayo baca bacaan berikut. Sudah paham semua? Setelah membaca teks tadi, Lani menjadi paham. Tak heran jika tanaman teh kebun dekat rumah kakeknya tumbuh dengan subur. Iklim di sana sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Banyak masyarakat yang menikmati teh, akan tetapi tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amati gambar berikut. Yang pertama adalah tahap penanaman pohon teh. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap pemetikan daun teh. Setelah dipetik, yang ketiga yaitu tahap penggilingan teh. Dan yang terakhir yaitu tahap pengemasan teh. Setiap tanaman yang kita konsumsi
harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebih akan merugikan kita. Ya, coba sebutkan apa saja upaya-upaya kita untuk melestarikan lingkungan. Ya, diantaranya 1. Melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang kedua, menanam pohon sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, mencegah terjadinya pencemaran air. 4. Menghindari teknik ladang berpindah. Yang kelima, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan. Yang keenam, penghijauan di daerah aliran sungai. 7. Penggunaan BBM yang bijak. 8. Mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bagaimana, sudah paham bukan? Ya, kita bisa menyimpulkan bahwa apapun suatu pekerjaan, kita harus mengambil nilai-nilai positif dari pekerjaan tersebut. Nah, untuk memperdalam materi, Bu Guru akan memberikan tugas. Siapkan alat tulis kalian dan catatlah pertanyaan berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.